Kita ngapain? Ngapain ya? Kemarin tuh ada requestannya. Apa requestnya? Tips PDKT sekalian apa tuh? Tips langgeng. Ya, sekalian mau sedikit flashback waktu pas PDKT. Ya biar jadi tips kan, biar bisa jadi tips. Ya, bisa tergantung sih. Kalau orang menganggapnya itu tips, berarti tips, trik. Tapi kalau orang menganggap macam-macam cerita, ya berarti cerita. Itu. Jadi gimana mulainya? Dari siapa dulu? Dari kamu dulu. Dari aku dulu ya. Sebenarnya dulu tuh PDKT sama dia itu, ya dia itu kan anak magang di kantor aku. Magang apa? Magang PKL. Nah, itu di kantor aku gitu ya, aku aja ini. Nah, saat itu yang nerima tuh aku ya, karena kebetulan yang tanggung jawab itu sedang di Bandung ya, ke Bandung. Jadi karena aku ya dibilang wakil apa ya, tangan kanannya gitu, asistennya. Jadi saat dia PKL itu kebetulan aku yang nerima. Ya saat itu sih sebenarnya nggak ada feel sama sekali, karena mikirnya beda jauh gitu kan. Lagian orang yang pertama kali ketemu masih langsung suka. Iya. Nggak mungkin. Tapi ada aja yang first love, first look. Apa ya, kok first look? Pandangan pertama. Nah, ada yang pandangan pertama, tapi kalau sama dia itu bukan pandangan pertama. Jadi udah pandangan. Enggak pandangan. Jadi waktu itu tuh ada teman kantor yang ya aku kan suka curhat sama itu, walaupun dia udah bapak-bapak. Nah, curhat, kok lu seumur segini belum punya cem-ceman atau calon gitu kan. Cem-ceman itu ini tahu buat yang kayak cuman main-main. Cem-ceman tuh kayak buat main-main yang nggak hubungan serius ya. Kok lu belum punya calon sih, kata belum pak gitu kan, karena faktornya karena sama teteh itu beda 2 tahun, jadi nyantai aja lah gitu kan. Kalau emang dia teteh udah nikah ya baru gue nyari calon gitu kan. Waktu saat ngomong sama temen kantor, emang pengennya seperti apa sih calon lu, Dam? Simpel sih, orangnya asik gitu kan, dewasa, pengertian, pengen satu karakter kayak kalau ada saat itu. Karena kan saat itu permintaan yang udah 8 tahun yang lalu, udah selama bertahun-tahun sampai 8 tahun berdoanya seperti itu. Tapi ya kalau nggak dikabulin kan ya namanya juga kan kita manusia biasa kan ya. Udah beres. Waktu itu pas lagi acara di luar kantor kita tuh ya, kamu tuh dia obskap kursi gabungan. Nah, kebetulan dia itu pengen mengikuti operasi gabungan gimnasi gitu kan di lapangan tuh. Akhirnya dia rolling lah sama yang ya. Jadi sebelumnya tuh aku, jadi kan kita tuh datangnya berempat kan, terus dibagi 2 tim gitu. Jadi 2 di pusatnya, 2-nya lagi itu di outlet gitu. Nah di outlet itu deket juga sama pusatnya kan. Di outlet itu 2 orang, terus 2 orang. Nah terus kan disuruh milih, karena aku juga bingung mau harus milih di mana. Jadi aku dipilih sama teman aku gitu. Yaudah aku sama dia aja di BTM gitu kan, di outletnya gitu. Nah akhirnya kan berarti jauh dong, dia di pusat, aku di BTM gitu kan. Jadi jarang banget ketemu, kecuali kalau cuma apel waktu itu. Apel pagi hari Senin ya. Nah, singkat cerita, dia ikut operasi gabungan yang di samping Azra. Samping Azra ya, aku nggak ada ya. Nggak ada, kamu nggak ikut. Nah, cuman waktu itu tuh ada beberapa teman yang ikut, kebetulan yang salah satu aku ceritain. Nah, teman kantor aku tuh bilang begitu, Dam, ada nih anak PKL
kayak yang lu pengen gitu kan, yang benar pak gitu kan, iya ini dewasa, cekatan, pinter, cantik pula gitu kan, suka ya bagus gitu kan. Disitu kan penasaran, ya udah gitu kan, mana sih orangnya gitu kan, dicari kan, oh ternyata sempet salah target, ternyata bukan dia gitu kan. Udah gitu ternyata dia, dan waktu itu kamu lagi ngerekap ya kan, lagi ngerekap KTMDU. Aku bercandain dia, aku ngerecehin, ngobrol sama rekan Jadi dia kerjaku, ngobrol sama rekan kerjanya, kerja, terus ya. udah gitu tuh. Terus aku tuh bercanda kan sama dia tuh, bercanda, ngereceh, dia ketawa. Pas dia ketawa, ya dibalikin receh kan, main ketawa aja. Aku juga sih ngereceh. Enggak, aku tuh Intinya, ketawa bayar lu gitu kan. Itu tahu emang punya uang. Ketawa emang punya uang. Kalau Dia ketawa gitu sama kan. punya uang. Ternyata orangnya receh gitu kan. Nah di situ mulai tertarik. Overall sih waktu sebelum main sama dia, ya aku akuin ya, kamu teh kucel gitu ya, karena emang dia tuh sebenarnya katanya sih tomboy, kata Sedih banget gue dibilang gitu. kucel gitu kan. Nah kepo dong anjing. Ya udah di close aja dulu, nanti disambung lagi. Ya apa tadi kucel ya, nah masih sampai kucel ya. Nah ya kan, karena kata dia kok sudah jadian, dia tuh katanya tomboy. Nah kira ya aku nyari data dia, terus nyari nomor HP dia. Nah ketemulah di IG. Nah buat cewek-cewek tuh jangan sampai nyimpen nomor kontaknya di IG, karena Tadi datangin ini buaya Akoy. darah. Akoy. Nah udah gitu aku WA-an terus ngajak apa sih? Enggak, WA nih sekali, terus sore itu tuh hari kerja, terus udah gitu tuh sempet pas waktu aku juga tuh ada kegiatan apa emang mau ke pusat gitu, aku lupa kan pokoknya. Iya pokoknya apa ini aku kasih entahlah gitu. Nah pas pertama ngechat itu gak lama tuh kemarin kan aku sakit itu loh beberapa hari, terus udah gitu aku mau minta izin Ujian. ini ujian. Nah siangnya tuh kan harus tetap masuk kan, jadi ya udah kesana lah datang. Pas datang ke sana tuh hari Rabu tuh pertama kali ketemu ngobrolnya. Terus kan aku lagi nunggu di ruang arsip di tempat teman aku, terus dia datang. Awalnya tuh ngajak makan siang di luar gitu, tapi malu-malu kan. Terus dia bilang katanya, udah bilang aja ke temennya mau kemana kayak gitu, nanti aku tunggu di depan gitu. Kan aku gak enak ya sama teman-teman aku, jadi ya udahlah gitu. Akhirnya dia lah yang nyamperin gitu kan, dengan canggung malu gitu. Terus udah gitu gimana gitu chat-chatan kan, terus. Nah pas hari Sabtu itu kan kita masuk ya, tetap masuk tapi setengah hari. Nah udah gitu kan pakai baju bebas, aku kan boleh pakai baju, dia juga boleh pakai baju bebas. Iya baju bebas. Nah terus udah gitu tuh ya udah akhirnya kan dari situ tuh terus chat-chatan pas hari Sabtunya itu kan setengah hari. Nah pas tadinya tuh pas setengah hari itu dikiranya aku mau langsung pulang, jadi dia itu nawarin mau pulang diantar nggak mau main, ngajak main. Oh iya mau ngajak main. Tapi nggak bisa punya, ternyata pertama janji sama aku. Iya. Terus tiba-tiba dadakan teman kamu minta dianterin beli barang. Iya akhirnya pokoknya kita tuh pergi ke mall gitu, nah belanja gitu lah. Terus dia tuh ternyata nongkrong kan di kedai kopi temen kamu ya. Terus udah gitu tuh pokoknya kan dari siang tuh nyampe ke sore, mau maghrib. Pas nyampe maghrib pokoknya malam gitu ya. Kita tuh mau pulang, aku sama teman aku mau pulang. Pas mau pulang ternyata teman aku dijemput sama temennya. Terus gue naik apa dong gitu kan, aku kan gak berani ya waktu malam-malam sendiri gitu kan kalau pulang. Terus
fuckboy nanti. Ya fuckboy datang lah si fuckboy gitu, dia bersemangat gitu, antusias gitu, akhirnya dia sampai minjem helm ke temennya, minjem jaket ke temennya gitu kan, sok ngebut set datang, ketemu tuh kan, dia ngejemput, aku nungguin, ya udah nggak lama, terus kan di perjalanan canggung ya gitu, ngomong apa gitu kan, dia bingung, dia cerita terus aku oh iya ya gini gitu kan, akhirnya jadi ngobrol, terus aku tuh kan lapar ya karena emang belum makan, terus aku nanya ke dia lapar gak, kata dia lapar, ya udah kan akhirnya kita makan dong, cari makan Tapi gitu. aku sebenarnya tuh baru beres makan. Padahal sebenarnya dia udah beres makan, cuma yang namanya fuckboy kan memanfaatkan semua kesempatan gitu. Nah akhirnya udah tuh kita berhenti satu tempat makan, terus kita makan. Nah dari situ kan ngobrol, ketawa gitu, bercanda gitu. Udah tuh apa ya? Nah kan waktu pas hari Sabtu mah bebas ya, kita mau pakai baju apa, istilahnya tuh kalau di jalan kita nggak pakai seragam, jadi kelihatannya kayak bukan anak SMA dong gitu kan, ya wajar lah aku bersih dikit gitu, saya perawatan dikit kayak gitu, karena kalau emang aku mikirnya kalau waktu pas zamannya sekolah itu ya udah sih sekolah aja gitu, gak harus yang pakai lipstick, gak harus yang pakai apa segalanya gitu kan, ini aja sekarang nggak pakai apa gitu, karena kalau bukan ke tempat kayak misalkan main gitu ya, atau enggak ke tempat acara gitu penting, ya itu ya udah gitu nggak apa-apa, cuman kalau enggak mah buat apa, sayang makeup. Enggak sih, cuma emang lebih enaknya gini, karena kalau mungkin turunan kali ya, atau enggak emang udah dari dulu dari keluarga aku, jadi cewek-ceweknya itu emang pada nggak bisa makeup. Serius, mama aku juga nggak bisa makeup kan, terus ya udah namanya dari ibu nggak bisa makeup, pasti dia diajarin anaknya dong makeup gitu kan, paling perawatan dirinya aja gitu, ya udah kan di situ nggak bisa dandan, nggak tahu lah caranya gimana gitu, bodo amat lah gitu sama cowok gitu kan. Nah pas hari itu tuh kebenaran ya udah lagi pengennya kelihatan rapi gitu kan, terus dia bilang katanya ternyata beda ya kalau misalkan lagi sekolah sama enggak, ya lu kira gitu gue sekolah pakai lipstick gitu, pakai maskara, pakai eyeliner gitu, pakai shadow, blush on, alis segala macem, mas kamu abis kayak gimana ya, karena kan bisa kita membedakan antara yang namanya sekolah sama yang enggak itu, walaupun emang masih sekolah ya kalau kan nggak kelihatan dong kita ya kan. Jadi ya udah biarin aja gitu, terus kan pulang, pas pulang itu dia kan kayak ngereceh gitu ya, apa sih dia bilang pengen apa sih megang tiang ya, oh bingung ya sih bingung pengen megang, terus akhirnya mau megang tiang gitu. Terus kan aku mikir kayak wah cocok nih orang gitu, lanjutin versi Anda bang. Ya kita tuh mau ngapain, terus kamu jauh bingung ya kan, bingung ya dengan megang tiang ya kan, karena bingung nggak megang nanti jatuh kan, makanya situ aku berhenti, kata dia kenapa berhenti, kan mau megang tiang gitu. Itu ngereceh pertama kali ketemu dia, tahu sih kita memang receh ya, mungkin menurut orang itu jokes lama atau enggak. Iya kita pertama ya kayak apaan sih lu kok kata aku mah receh. Dan nganterin dia, pertama kali nganterin dia aku disangkanya teman satu sekolah. Teman satu. Jadi gak ada yang percaya kalau kita lagi bebas nih kayak gini terus ke jalan gitu. Kita tuh suka diomongin apa? Anak SMP ya? Anak SMP pacar. Tau gak yang waktu di BK? Iya. Ada ibu-ibu ngeliatin kita. Terus dibilangnya apa, anak SMP pacaran? Nah di situ aku mulai tertarik sih sama dia. Oh ternyata dia cantik juga gitu kan. Terus? Nah udah kayak dideketin karena sesuai kayak doa aku tuh yang selama 8 tahun kemarin dikabulin. Nah, otomatis kan ya deketin dong, digas kalau kita belum gaspol. Terus ya ngajak makan siang, nyamperin ke BTM segala macam, mau nyari waktu, sampai akhirnya aku nyatain rasa di Bebek Selamat. Itu pun katanya rasanya begitu ya. Jadi waktu itu tuh kita tuh
pas aku ke pas aku ke kantor dia juga. Terus udah gitu tuh dia ngajakin, kan kita mau pulang tuh tadinya kayak, nah sebelum pulang tuh kita makan, mampir kan, makan. Aku sudah makan, terus itu tuh ngobrol. Gak lama dia tuh tiba-tiba kayak gimana sih, kayak cowok ke perempuan nyatain cinta, tapi dengan caranya tuh yang beda gitu. Kok nih orang beneran serius gak sih gitu kan, nih orang yakin gak sih gitu kan, aku cuma mau main-main, aku beneran aku ya gimana gitu kan. Soalnya ya gitu ngomongnya tuh kayak sambil ketawa terus sambil, karena aku apa sih kayak mikirnya gak mungkin banget, terus aku sampai ya udah aku ladenin gitu, terus aku bilang apa perlu ditanya sama mas-masnya? Iya gitu, jadi aku bilang coba panggil mas-masnya beneran gak gitu kan, kalau beneran kalau misalkan bener dipanggil berarti ya bener gitu kan. Terus ini bener dipanggil sama dia, mas ini deh gitu kan. Terus dia bilang apa sih, Ya mas, aku kan suka sama dia, punya perasaan ke dia. Kira-kira diterima nggak ya? iya gitu ya. Masnya ketawa. Terus aku ketawa kan, Wah, beneran mas, jawab kata si. Itu gimana perempuannya? Terus kalau menurut mas diterima kayak harusnya mah gitu. Bener mas, makasih mas gitu. Terus nyatain itu sih sebenarnya karena umur aku yang sudah tidak muda lagi. Saat itu nyatainnya bukan mau jadi pacar, tapi ya menjadi calon lah gitu kan, karena calon babu. ya nah jadi saat itu aku sadar gitu, Aku masih bisa sadar ya Allah. Astagfirullahaladzim. takutnya dia nggak mau kan karena masih muda gitu kan. Sedangkan aku bawa dengan keseriusan gitu kan, ini dia masih mau main-main. Karena kalau mau main-main aku udah nggak mau, karena emang umur lah ya, walaupun kata aku tuh belum nikah gitu kan, tapi kan kalau emang apa sih namanya istilahnya udah klop gitu kan ya, udah ini karakter yang gue cari selama ini, ya gue pengen gitu dapetin, karena kan biar kedepannya jadi kita enak gitu bertahannya, kayak menjalani kisahnya, hubungannya. Nah ya akhirnya aku nembak dengan cara ketawaannya, bercanda, tapi dia juga nerima. Tapi saat itu kamu nggak percaya ya? Enggak, waktu pas di dia ngomong kayak gitu aku nggak percaya kan, tapi karena mungkin aku tuh jadi kayak 50-50 gitu, ragu 50 percaya 50 ke kayak hubungan gitu kan. Asal kan aku ya udah aku iyain dong, iya gitu. Udah tuh kita ngobrol lagi, bercanda lagi segala macem, udah beres makan kita pulang. Pas pulang naik motor, kan itu pakai motor kan, naik motor nih, terus hujan ya kan, karena mungkin dia bilang mungkin karena pertama kali gitu ya. Nah akhirnya dia masih romantis tuh, akhirnya udah kita turun aja, kita taruh motor terus kita pakai gokar gitu. Terus banget ya, sekarang mudah banget kalau hujan enggak sih gitu. Terus ya udah tuh kan akhirnya apa sih namanya, kita pesen gokar ya. Nah pas pesen gokar pas di mobil tuh udah kan ngobrol. Nah kebetulan teteh aku tuh kan jadi di rumahku tuh dulunya pengajian rutin tiap Jumat. Nah terus dia tuh nitip kayak box makanan gitu ke pasar. Bayangin aja maghrib ada nggak ya, apalagi pas hujan kan. Terus mana kita nggak bawa payung gitu kan, ya udahlah akhirnya kita hujan-hujanan ke pasar dong. Bayangin udah ke pasar maghrib hujan-hujanan gitu kan, sepatu basah, baju basah, semuanya basah gitu kan. Ya udah pas udah nyampe ke rumahku dia langsung pulang kan, karena mikirin motornya juga dan hujan gitu, nggak mungkin apalagi di rumahku lagi ada acara pengajian gitu kan, dia langsung pulang. Nah yang bikin aku jadi percayanya ya waktu itu tuh apa ya, waktu pas lagi mau jalan ke rumah dari pasar itu dirangkul gitu katanya gitu kan. Terus apa sih namanya ya, pokoknya gitulah gitu, bilang makasih, iya gitu, nama menerima ya, iya gitu. Nah terus udah gitu ya udah kan, oh iya saya dari situ baru kayak bukan percaya, baru yakin gitu, oh benar dia tuh gitu, ya udah gitu kan. emang kalau aku bisa bercanda
gimana? Ya udah kalau misalnya kamunya biasa aja lagi nih misalkan gitu ya, Hmm. kayak nggak selayaknya orang-orang yang lain gitu, ya udah aku juga biasa aja gitu. Tadi jawaban iya cuman Cuman buat memperseru suasana. bukan, jadi kayak jawabannya tuh mau ngeliatin aja kamu bener apa enggak gitu. Kalau enggak ya udah, kalau iya pun Tapi ya kan udah kamu jawab gitu. iya. Kamu kan jawab iya. Iya, aku bilang mau tuh karena aku pengen mastiin dulu gitu. Oh. Bener gak sih, bener gak sih? Tapi kamu udah suka kan? Iya suka. Iya. Kalau misalkan nih ternyata itu bercanda tapi kamu udah suka gimana tuh? Sakit ya? Kayak aku mau gitu. Ya nggak apa-apa sih, selagi masih bisa dekat kan, daripada kayak gitu terus tiba-tiba lost kontak, nah itu baru kan aneh gitu. Ya, ya singkat cerita begitu ya. Kita aneh sih ya. Jadi kenapa bisa kita bertahan lama? Ya karena kita satu karakter ya. Maksudnya satu karakter dalam artian banyak kesamaan dan kita aku pribadi nyarinya yang benar gue pengen gitu. Jadi apa yang gue pengen jadi ya istilahnya Pasti gini. udah tahu konsekuensinya dong Iya, gitu. itu Kalau kan. misalkan si yang ternyata satu karakternya itu begini, sekarang yang begini gitu, jadi Iya. dia udah tahu cara mengantisipasinya. Nah, jadi lebih kayak lebih klop aja gitu ya, lebih enak, lebih gampang buat apa ya? Buat segala sesuatunya Iyalah, dalam menjalani gitu kan. Jadi nggak susah-susah payah. Dan sekarang gini ya, ketika kita minta dan dikabulin, dan ada kan jarang orang minta pengen seperti ini seperti itu, ada yang sampai udah nikahnya belum dikabulin. Alhamdulillah kan dikabulin, nah makanya dibahas ya. Itu sih langsung. Jadi mungkin untuk sebagian orang mungkin ini cerita, atau kalau misalkan sebagian orang mengalami, oh gue juga mengalami, ya berarti kita satu sama bisa jadi ya. Walaupun misalkan kalian tidak mengalami dan supaya langgeng, sebenarnya gampang sih kalau mau langgeng ya. Iya. Kita balik lagi ke tujuan kita apa, visinya apa, misi kita apa, kayak OSIS tuh. Nah intinya gitulah, misi kita apa. Ya intinya tujuannya sih. Ya, jangan ya ego ada pasti, tapi Ya jangan terus-terusan ego juga lah ego, gitu. ya pokoknya gini deh, yang gua alamin selama gua ketemu sama beberapa cewek, nggak beberapa, banyak lah ya. Berapa sih aku mantannya? Banyak lah. Makanya Nah, karena dia buaya, namanya fuckboy, jadi banyak sini-sini. Pokoknya tiap kota, tiap daerah ada, nah, tiap umur kan dari 12 tahun dong kayak. gua lah kedua itu mas. Jadi Pokoknya dari umur yang paling muda sampai yang tertua ada. kalau udah menjalani hubungan serius tuh beda gitu. Walaupun gimana pun bedanya beda aja gitu. Kalian pasti yang udah ngalamin pasti tahu gimana hubungan yang serius sama yang main-main. Jadi beda aja gitu. Lebih kitanya lebih nggak egois, lebih nurunin ego, lebih gimana nya. Dan karakter kitanya juga kayak ya udah keluar sendiri gitu. Jadi kayak kita misalkan dia tukang ngupil gitu, aku tukang ngupil, kita ngupil bareng gitu kan, apa sih ngupil bareng gitu kan, enak gitu kan. Terus kayak kentut, ya udah kentut. Terus misalkan ya apalagi lah gitu ya, kalau misalkan ngejailin orang, kita tuh emang orangnya yang termasuk kategori jahil Iya ya. aja. Aku nggak akan jahil kalau kamu nggak jahil. Jadi ini juga dia jahil banget. Jadi misalkan kalau kita lagi di jalan atau misalkan di suatu tempat, terus kita kadang suka ngejailin si pegawainya, suka nanya-nanyain, terus kadang suka ngegombalin, terus ya gitu lah pokoknya. Kayak kalau udah ketemu tuh nggak ada urat malunya gitu. Jadi gitu, mudah-mudahan ya ceritanya Bisa jadi inspirasi bagi cowok-cowok yang mau mendekati para cewek dengan cara yang kayak tadi, mangga dengan cara dia mau belajar sama suhunya. Boleh, tinggal cek di sini di bawah, nanti ada, oke? apa nih idenya? IG-nya. Oh, idenya. Nanti IG-nya, WA-nya semuanya ada. Nanti tenang, kalem, antri. Nanti bayarnya lewat saya, Oh, gitu. lumayan. Jadi kamu manajer keuangan. Terus kalau misalkan apa sih,
kayak kalian gimana tipsnya biar PDKT-nya awet. Mungkin ada banyak juga orang yang maksudnya pengen deket tapi nggak langsung sampai pacaran dulu misalkan gitu. Nah, cara tips biar deket terus gimana sih? Ya gampang, kalian kalau misalkan chatan bener banget, kalau mau chatan terus berarti ya udah gimana pun caranya di antara kalian harus bisa cari topik gitu kan. Terus jangan yang kayak cuek dingin gitu, tapi tergantung sama orangnya lagi sih, dia pengennya yang kayak gimana gitu kan. Nah terus udah gitu ya usahain buat hal baru deh setiap harinya, kayak misalkan ada cerita baru yang bikin si lawannya itu merasa oh dia berarti kalau tiap ada apa-apa tuh mau cerita sama gue, dia kayaknya ngerasa nyaman sama gue juga jadinya ngerasa nyaman sama dia kayak gitu ya. Intinya mah saling terbuka, jadi biar tidak merasa aduh topik apa lagi sih nih yang harus gue bahas si cowoknya. Jadi cowoknya terbuka, ceweknya juga terbuka dalam artian yang nggak negatif ya, positif gitu. Jadi kayak misalkan punya permasalahan lah atau punya cerita sehari ini gitu kan, yang seru atau yang nggak seru, yang sedih atau yang gimana gitu kan. Jadi jadi ya merasa oh iya nih ada feedback yang baik dari perempuannya gitu kan, dan si cowoknya itu harus punya feedback yang baik dalam artian biar si ceweknya merasa oh iya dia juga punya feel yang sama seperti yang kita rasain gitu. Jadi ya jangan malu mah, boleh malu tapi jangan terlalu menjaga boleh, kayak jaga image banget misalkan gitu. Terus nih ya, kalau aku tahu pasti kalau dia perempuan dideketin sama cowok baru, kalau diajak makan pasti jaim makannya. Gue tahu sebenarnya cewek-cewek makannya sama kan, mau dihabisin semua nasinya, sisa-sisa yang dipiring kan pasti dihabisin, apalagi kalau makan ayam sampai tulang-tulangnya dihabisin. Aku tahu karena aku juga begitu. Jadi kalau misalkan kamu dulu sama aku jaim enggak kan? Enggak, iya makanya maksudnya aku juga makannya gitu sampai habis gitu tulangnya kayak gitu. Nah terus menurut aku kalau emang kalian pengen dia nerima kalian apa ada, iya kaliannya dulu yang nunjukin dong, bener gak? Iya. Kalau misalkan kalian jaim terus mereka ternyata nyaman, ternyata itu bukan karakter kalian, terus lama-kelamaan kalian capek yang harus jadi orang lain gitu kan, bukan jadi diri sendiri. Ntar kalian juga kan yang repot. Iya repot. Nanti pas gitu. Wah kok asal beda. Gitu. Makanya ya udah sih gitu, apa adanya aja gitu. Makan mau ini sebenarnya kayak aku mau ditawarin makan mau apa ya udah pilih yang paling mahal aja gitu kan, biarin aja gitu kan. Iya nggak apa-apa gitu, kali-kali ini kan gitu, asal nggak setiap makan gitu, mintanya yang aneh-aneh, yang susah-susah, yang mahal-mahal gitu, iya kan. Oke, toge bakar juga enak gitu. Itu aja paling ya tips PDKT. Ya kalian bisa merasakan lah hubungan yang nggak serius sama yang nggak serius itu nggak bisa diomongin, tapi nanti kalian ngerasain. Ya segitu aja kali ya, udah 15 menit tambah tadi berapa tuh? 6 ya 29 itu sih. Jadi singkat cerita akhirnya kita menjadi sekarang seperti sekarang beginilah gitu. Udah ya, dadah, udah beres sana. Nanti kita tutupnya, nanti kita cerita lagi. Pokoknya kalau ada yang mau komen tahu kita gitu, komen. Nanti kita harus bikin video apa? Jangan lupa di subscribe. Mau ada giveaway nanti kalau udah yang penting subscribe aja dulu. Siapa tahu dapat HP. Pokoknya nih kalau ada HP, jam tangan segala macem. Udah di monet tuh ya kita mau ngasih HP lah apa. Ya, tapi sebelum dulu juga bisa sih. Bisa kalau nggak yang terlalu mahal bisa. Atau mau selain HP misalnya yang lain? Iya bisa yang lain. Pokoknya di subscribe, diikutin setiap videonya. Jangan udah di subscribe, di unsubscribe. Sakit bos. Fuckboy bisa sakit. Udah, dadah.